Sri Martani merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Piungan. Kalurahan Sri Martani terdiri atas 17 padukuhan yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi lereng perbukitan. Sri Martani memiliki potensi yang luar biasa, di antaranya dalam bidang kebudayaan, pertanian, perekonomian, dan yang lainnya. Sebagai salah satu upaya mendorong masyarakat untuk aktif dalam pembangunan melalui gotong royong dan program partisipatif lainnya, serta dalam rangka membantu pemerintah kelurahan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, beberapa tujuan yang lain dari dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMKAL, yakni berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan yang diberikan pemerintah kelurahan kepada warganya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dalam kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta menyalurkan aspirasi dan harapan masyarakat kepada pemerintah kelurahan agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau LPMKAL Kalurahan Sri Martani menjalankan program untuk mendukung tujuan tersebut. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau LPMKAL Kalurahan Sri Martani, yakni pemberdayaan untuk petani melalui kegiatan UPO atau Usaha Pengelolaan Pupuk Organik. Lurah Sri Martani, Haji Mulyana, menyampaikan bahwa pemerintah Kelurahan Sri Martani sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMKAL Kelurahan Sri Martani yang diantaranya yakni pembinaan UMKM, pelaksanaan kegiatan bersumber dana keistimewaan, TMMD atau Tentara Manunggal Pembangun Desa, yang kesemuanya bisa membantu pergerakan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, Lurah Sri Martani, menginfokan kegiatan LPMKAL Kalurahan Sri Martani. Pemerintah Kalurahan sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan keterkaitan dengan bidang-bidang LPMKAL. Salah satunya adalah adanya pembinaan UMKM, kemudian ada kegiatan warga masyarakat terkait dengan dana keistimewaan, juga adanya manunggal dengan ABRI TMMD yang semuanya sudah kita lakukan, dan ini sangat mendukung adanya perkembangan, pergerakan, ataupun peningkatan ekonomi di warga masyarakat. Oleh karena itu, sepenuhnya pemerintah Kelurahan Sri Martani sangat mendukung. Semoga kegiatan ini selalu berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua LPMKAL Kelurahan Sri Martani, Haji Samingan SPDI, menyampaikan bahwa saat ini pengurus LPMKAL membawahi 3 bidang, yakni pemberdayaan, sosial budaya, dan pembangunan, telah melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk bidang pembangunan, LPMKAL Kelurahan Sri Martani telah melaksanakan kegiatan padat karya infrastruktur lingkungan perdesaan. Sebagai salah satu inovasi di sektor pertanian, LPMKAL Kelurahan Sri Martani menginisiasi pembentukan usaha di bidang pengelolaan pupuk organik dengan bekerja sama dengan kelompok budidaya ternak sapi dengan mendirikan UPO atau Usaha Pengelolaan Pupuk Organik sejak 2018. Manfaat dari UPO ini sangat besar bagi petani yang membutuhkan pupuk organik. Di samping pembuatan UPO, LPMKAL juga memiliki usaha peternakan sapi untuk mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samingan, Ketua LPMK yang sekarang jadi Pinituo Tuanggono, yang diberi amanat oleh Kalurahan untuk menjalankan kegiatan atau program LPMK di Kalurahan Sri Martani. Dan kami dalam membantu meningkatkan pembangunan di Sri Martani
kebetulan kita pada saat ini dengan pengurus yang kita rampingkan cukup dari 3 bidang saja. Yang pertama tentang pemberdayaan, kedua sosial budaya dan pembangunan, dan alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan, walaupun belum bisa semuanya, namun alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Di antaranya untuk pembangunan ini paling banyak yang kita lakukan karena kita sifatnya pemberdayaan ke masyarakat. Ini terutama di dalam padat karya, ini sangat banyak warga yang bisa kita libatkan, terutama di dalam pembuatan jalan. Ada yang pembuatan jalan tembus, ada 2 tempat itu, kemudian juga talut jalan, ini bentuknya padat karya semuanya, terutama yang swadaya masyarakat. Ini dari pembuatan jalan atau pembuatan jalan baru, ini juga ada di sini. Terus terlebih juga sebagai inovasi yang sampai sekarang masih sangat bermanfaat untuk para petani, yaitu adanya inisiasi di dalam pengolahan pupuk yang dihasilkan dari kotoran sapi. Dan di sini kami LPMK sebagai inisiator, kemudian kita merangkul kerjasama dengan kelompok kandang, dan jadilah kelompok pengolah kotoran itu dengan nama UPO, Unit Pengelola Pupuk Organik, dan sampai sekarang masih berjalan. Dan ini mulai ada inisiasi pada tahun 2018 sampai sekarang masih berjalan. Jadi sudah 7 tahun lah kira-kira masih berjalan. Jadi ini manfaatnya sangat besar sekali, terutama untuk para petani yang membutuhkan pupuk organik. Dan ini pupuknya memang asli, bukan campuran dengan macam-macam, tidak. Sehingga dari tim UPO ini juga sangat bagus dalam kerjanya, dan insya Allah ini akan berjalan sampai kapanpun karena dari bahan juga tersedia dari kotoran sapi, dan di situ mengelola kelompok ternak sapi. Jadi insya Allah untuk mati tidak akan habis, maka ini selalu terus bersambung, dan nanti hasilnya bisa dipakai untuk para petani sekaligus bagi pengelola dari unit dari UPO ini juga tentu ada masukan tersendiri, sehingga menambah lapangan kerja dan juga ada tambahan hasil. Di samping itu juga para petani bisa membuat tanamannya lebih bagus, lebih subur dengan berkat hasil dari pupuk ini. Selebihnya nanti untuk penjelasan lebih teknis akan disampaikan oleh teman kami yang langsung menangani di bidang pemberdayaan ini dan bidang usaha, oleh Bapak Suhardiono. Terima kasih. Suhardiana sebagai Kepala Unit Usaha UPO ini merupakan terobosan baru dari kelompok GP3A atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kalurahan Srimartani bekerja sama dengan LPMK Kalurahan Srimartani mendirikan usaha bersama dalam sektor pembuatan pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhardiana selaku Ketua Unit Pengolahan Pupuk Organik atau UPO di Kalurahan Srimartani, yang pada saat ini sudah memproduksi rutin kegiatan pembuatan pupuk organik padat. Nah, awalnya dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dulu LPMD yang sekarang LPMK ini berinisiasi untuk mendorong di pemberdayaan masyarakatnya untuk di sektor pertanian. Maka dari itu kami sebagai produsen atau UPO, Unit Pengolahan Pupuk Organik, yang dalam konteks ini dalam organisasi GP3A ini bekerja sama dengan LPMK Kalurahan Srimartani, yang mana dalam konteks ini pemberdayaan masyarakatnya bisa kita menjangkau skala lebih luas, karena di LPMK ada pengurus-pengurus yang ikut aktif dalam terutama di sektor marketingnya, sehingga kita terbantu sekali dengan adanya kerjasama ini.
dari antara UPO Unit Pengolahan Pupuk Organik Tani Mulyo dengan LPMK Kelurahan Sri Martani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sekilas proses produksi pupuk organik padat yang pada saat ini mau kita jelaskan dengan bahan baku kotoran hewan dan ditambah dengan kencing di bawah ini ada kencing sapinya yang untuk menambah unsur N-nya. Nah, ini kencingnya ini untuk berbarengan di fermentasi. Nah, di dalam fermentasi seperti ini yang enggak kita tutup ini belum fermentasi, tapi ini yang siap untuk digiling. Nah, ini proses fermentasi kita yang sudah jadi. Ini besok hari Minggu sudah naik ke, mari kita tunjukkan tempatnya. Jadi ini untuk penirisan. Jadi ada lokasi kita untuk, nah di sini tempat untuk penirisan, ditiriskan, nah ditransitkan di sini agar supaya nanti produksi kita yang masih basah ini kering di sini. Setelah kering kita masukkan ke proses, kita masuk lagi ke divisi penggilingan. Nah ini ini proses penggilingan. Nah, proses penggilingan ini nanti keluar seperti ini. Setelah penggilingan kasar kita ada ayak. Nah, kita ayak dan hasil akhirnya ini siap untuk diaplikasikan. Ini pupuk organik kita yang tidak ada campuran apapun kecuali bahan kohe, kotoran hewan sapi dan kencing. Nah, ini kita fermentasikan. Nah, oke, setelah itu kita masukkan trichoderma di dalamnya setelah kita giling. Jadi memang kita punya nilai lebih, yaitu setelah produksi pupuk organik kita itu sudah untuk penanggulangan layu fusarium, sehingga petani akan lebih aman ketika menggunakan pupuk organik yang sudah kita fermentasi ini, sampai pada panen tidak ada kendala layu fusarium lagi. Dan juga produksi kami tidak akan habis karena kita memelihara sapi di kelompok kami juga. Ini sekilas kegiatan kami di unit pengolahan pupuk organik. Dengan dibentuknya UPO ini diharapkan kedepannya dapat membantu petani dalam ketersediaan pupuk organik yang bermutu tinggi dan dapat mencegah dari ketergantungan penggunaan pupuk kimia pabrikan. Lilik Raharjo melaporkan.